Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajamin Paulus Sirait dari TI 23C dengan NIM 23416226201193. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari proses manufaktur, yaitu ada operasi pemesinan dan mesin perkakas, dan yang kedua itu ada pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Baik, di sini materi pertama itu ada operasi pemesinan dan mesin perkakas. Operasi pemesinan adalah proses manufaktur yang menghilangkan material dari benda kerja untuk membentuknya menjadi bentuk yang diinginkan. Ini termasuk berbagai teknik pemotongan logam. Di sini juga terdapat jenis-jenis operasi pemesinan utama. Ada terdiri 5, yaitu yang pertama itu pembubutan atau yang disebut turning, menghasilkan bentuk silindris, dan yang kedua itu ada pengefraisan atau yang disebut dengan milling. Milling ini untuk membentuk permukaan datar, alur atau roda gigi. Dan yang ketiga itu ada pengeboran atau yang disebut drilling. Di drilling ini membuat lubang pada benda bekerja. Biasanya itu digunakan untuk mesin CNC. Pengerindaan itu disebut grinding. Untuk finishingnya presisi untuk tinggi. Shaping atau planning itu untuk membentuk bidang data. Selain jenis-jenis itu terdapat parameter proses pemesinan. Terdapat proses parameternya. Yang pertama itu ada cutting speed atau yang disebut dengan VC. Kecepatan relatif antara alat dan benda kerja. Freight rate atau laju gerakan alat per satuan waktu. Dan depth of cut, kedalaman material yang dihilangkan tiap lintasan. Machining time atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemesinan. Di sini juga terdapat material alat potong yang disebut HSS, yang biasa digunakan untuk murah dan tahan panas. Sedang materialnya itu ya. Dan di sini ada karbida. Material ini tuh lebih keras dan tahan lama. Dan yang ketiga itu ada keramik dan CBN. Material tersebut itu mempunyai kecepatan yang tinggi dan presisi yang tinggi. Dan terakhir itu ada PCD. PCD itu digunakan untuk bahan non logam atau non ferro. Kesimpulan dari operasi pemesinan ini merupakan proses penting dalam industri manufaktur yang bertujuan untuk membentuk, menghaluskan, dan menghasilkan komponen dengan ukuran dan bentuk presisi. Proses ini dilakukan berbagai jenis mesin perkakas seperti mesin bubut, fries, bor, gerinda, dan mesin CNC. Mesin CNC ini juga sangat berguna untuk tingkat produktivitas meningkat. Setiap jenis operasi juga mulai dari pembubutan hingga penggerindaan. Selain pemahaman terhadap jenis mesin dan operasinya tadi, penguasaan parameter sangat penting untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Oleh karena itu, penguasaan terhadap operasi pemesinan dan penggunaan mesin perkakas merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki dalam dunia teknik dan industri manufaktur modern. Nah, materi kedua dari proses manufaktur itu terdapat pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Di sini terdapat 5, yaitu ada machinability atau kemampuan proses, toleransi, surface finish atau bisa disebut halusan permukaan, distill atau ulet, hardness atau kekerasan. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada machinability atau kemampuan proses. Suatu material untuk dipotong menggunakan alat potong dengan hasil yang baik. Material dengan machinability tinggi mudah diproses membentukkan gaya potong rendah. Biasanya contoh untuk machinability ini menggunakan aluminium, mudah dibubut karena machinability-nya tinggi. Hasilnya juga menjadi bagus dan kecepatan memotongnya itu tinggi. Alat juga sangat awet ya. Yang kedua itu ada titanium, sulit dikerjakan karena kecepatan potong harus rendah. Alatnya juga cepat panas. Di sini juga ada toleransi. Toleransi itu merupakan batas penyimpanan
yang diizinkan dari ukuran nominal dalam sebuah desain teknik. Ini menunjukkan beberapa presisi ukuran harus dibuat. Semakin kecil toleransi, semakin tinggi biaya pemesinan karena membutuhkan proses lebih presisi. Contohnya saja seperti poros berdiameter 20 mm dengan toleransi kurang lebih 0,01, berarti ukurannya boleh di antara 19,99 mm hingga 20,01 mm. Selanjutnya itu ada surface finish atau kehalusan permukaan. Surface finish itu merujuk pada tekstur atau kehalusan permukaan hasil pemesinan yang dinyatakan dalam satuan mikrometer. Kehalusan dipengaruhi oleh jenis alat, parameter pemotongan, dan material. Permukaan yang lebih halus biasanya membutuhkan proses finishing tambahan seperti gerinda. Nah, di situ contohnya ada permukaan roda gigi ya. Presisi biasanya membutuhkan surface finish sangat halus, misalnya Ra 0,4 mikrometer. Dan yang terakhir itu ada ductile atau ulet. Ductile merupakan kemampuan material untuk mengalami deformasi plastis tanpa patah. Nah, material ulet ini bisa ditarik menjadi kawat atau ditekuk tanpa retak. Dalam pemesinan, material ulet bisa menghasilkan serpihan panjang, continuous chips yang kadang menyulitkan proses. Contohnya itu saat bubut aluminium, serpihan panjang terbentuk dan biasa membungkus alat atau benda kerja. Nah, di sini tuh diperlukan chip breaker atau pendingin cair untuk mengontrol serpihan. Besi tuang kurang ulet menghasilkan serpihan pendek dan lebih mudah diatur. Baik, sampai sini materi dari saya dari proses manufaktur. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.